Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Jeffrey. Hari ini gue mau ngebahas dua sunscreen yang selalu bikin gue galau tiap pagi mau pakai yang mana. Yang pertama itu ada Karasan Solar Smart UV Stem. Salah, kalau Karasan Solar Smart UV Protector. Ini gue beli yang 70 mili. Ini gue udah sebelumnya gue udah habis berapa nggak tahu. Tapi yang akhirnya gue memutuskan buat beli yang 70 mili karena biasanya gue beli yang 30 mili. Terus habis itu yang kedua ada N-Pure Cica Beat the Sun. Kita bahas satu-satu keunggulan dan juga kekurangan daripada sunscreen ini. Nah, yang mau gue bahas pertama ada Karasan Solar Smart UV Protection. Dia itu SPF 45 PA++++. Plusnya ada 4. Dia itu klaimnya, katanya dia teksturnya kayak awan. Wow, belum dibuka. Kayak gimana sih awan? Oke. Teksturnya kayak gini. Dan katanya juga seringan awan nih. Kita buktiin ya. Ini teksturnya kayak gini. Gua akan pakai di pipi kanan dan pipi kiri aja ya. Nah, si Karasan ini katanya kan seringan awan, tapi kita coba ya. Dan dia juga nggak white cast. Dia tuh bener-bener nggak white cast, itulah yang gue suka. Dan dia seringan awan. Baru pakai aja udah kerasa kayak sangat lembab di muka gue gitu. Ya kan? Tuh. Ngeblendnya aja tuh gampang banget. Jadi gue kayak, jadi paham kan kenapa gue galau sama si Karasan ini. Bagusnya kayak gimana kalian udah tahu kan. Dan ini berasa banget kayak nggak pakai sunscreen. Padahal teksturnya dia kan kayak lumayan tebel ya, kayak dia lumayan thick. Tapi ternyata tuh kayak kopong gitu. Pas dipakai tuh bener-bener kayak gitu, ada bunyi kayak kalau misalnya gue bisa ASMR kayak bunyi gitu, kayak mungkin dia mengempes kali ya, kayak awan gitu kan. Kebanyakan awan kan kalau gue nggak pernah pegang awan sih, cuman kayak ngebayangin aja kayak makan permen awan apa sih tuh yang kayak gula-gula gitu, itu juga kan kayak pas dimasukin mulut kayak gitu. Nah ini sama kayak gitu persis. Terus dia juga ringan banget, dia juga literally nggak white cast, dia juga nggak rempong gitu dipakainya gitu kan. Karena walaupun 70 mili ini kayak gampang buat dibawa kemana-mana. Kalian udah pada tahu belum sih Karasan tuh ngeluarin cushion? Udah pada PO belum? Coba deh PO dulu deh. Gue sih udah PO ya, cuman gue nggak tahu nih video keluar kapan. Kalau gue nggak males ngedit ya bisa kali keluar sebelum PO, tapi kalau gue males ngedit ya mohon maaf deh. Pokoknya intinya si Karasan ini menurut gue dia itu bagus banget dan ringan banget di muka, no white cast. Terus udah gitu teksturnya yang unik juga bikin dia jadi kayak, dia itu viral banget di TikTok gitu kan. Dia itu viral banget di TikTok, jadi kayak ya wajar sih, maksudnya dia punya key selling point yang bagus, dia punya tekstur yang lucu, terus tapi dia juga nggak tebel di muka gitu, nggak berasa kayak pakai sunscreen karena dia ringan banget dan no white cast at all. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dan perhatiin di sini tuh kayak ada tulisan Korea. Tapi sebenarnya dia itu adalah produk lokal. Mungkin dia kerjasama sama Korea, terus dia pakai teknologinya Korea sehingga dia bisa munculin sunscreen seperti ini gitu. Tapi for sure ini adalah produk lokal, produk buatannya orang Indonesia. Nggak seru kalau misalnya gue cuman bahas plusnya doang, gue nggak bahas minusnya. Minusnya adalah di Karasan ini, kalau lo nggak bersihin muka yang bener-bener bersih, yang bener-bener neat, lo akan gampang banget jerawatan. Itu yang gue rasain selama pakai Karasan. Terus udah gitu, beberapa orang bilang kalau misalnya pakai terlalu deket sama mata akan perih. For sure menurut gue itu wajar, karena Karasan ini adalah chemical sunscreen yang dimana ya lo taruh chemical di deket mata juga mau seringan apapun pasti mata lo perih gitu kan. Jadi ya kalau misalnya pakai sunscreen ya better jangan yang terlalu deket sama mata gitu, karena bahaya juga kan masuk chemical di dekat mata. Kecuali lo misalnya pakai eye cream ya itu nggak ada masalah gitu, karena memang sudah diformulasikan untuk mata gitu. Tapi ya ini kan tidak diformulasikan untuk mata, jadi negatifnya ya tadi gue bilang kita nggak boleh pakai di dekat area mata karena akan perih gitu. Tapi bisa sebenarnya diakalin kalau misalnya kalian mau ngakalinnya tuh gampang banget. Caranya adalah kalian pakai sunscreennya terus ditepuk pakai bedak apapun lah yang kalian punya.
kalau misalnya kalian punya bedak bayi pun menurut gue nggak ada masalah sih, as long as jangan terlalu banyak mungkin ya. Jadi dengan bedak itu mungkin dia bisa nge-cover tuh kimiawi yang keluar dari si karasan ini sehingga tidak menguap sampai mata, jadi matanya nggak perih. So far itu hal yang gue suka dan gue nggak suka dari karasan. Yang kedua, N-Pure Chica. Oh iya, gue tambahin satu lagi yang gue suka dari karasan adalah sekarang dia punya yang 70 mili nih. Jadi gue nggak usah perlu repot-repot beli-beli mulu, karena sunscreen itu kan penggunaannya lumayan banyak ya. Dan kita rutin harus pakai setiap hari sunscreen dan reapply gitu kan. Jadi kayak dengan adanya 70 mili ini, menurut gue ini jadi nilai plus buat si karasan. Harganya kalau nggak salah 150.000 mungkin ya, kalau nggak salah. Gue lupa juga, nanti bisa gue tempel di sini nih kalau misalnya butuh harganya sekarang berapa. Tapi yang gue suka yang nilai plus lainnya adalah dia punya 70 mili, yang dimana 70 mili ini menurut gue membantu banget. Jadi gue nggak usah repot beli lagi gitu. Ini kayak 2 kalinya nggak sih? 2 kali lebih banyak nggak sih? Terus yang kedua, gue mau ngebahas soal N-Pure Chica Beat the Sun. Nih produknya. Kalau misalnya bisa dinomorin 1 sama 2, nomor 1 tuh gue suka banget pakai ini sebenarnya gitu kan. Karena dia ada kandungan Chicanya, Centella asiatica, yang dimana dia bisa nenangin gitu kan. Terus udah gitu dia juga SPF 50. Dan karasan itu SPF 45. Sebenarnya SPF 45 dan SPF 50 ini proteksinya itu sama aja. 98 apa 97%, gue lupa. Tapi proteksinya itu nggak jauh beda lah. Beda kalau misalnya kamu pakai yang SPF 35 sama 45, ya itu jauh banget gitu. Tapi kalau misalnya, tapi nggak jauh-jauh juga sih, paling cuma 1%, 2% lah. Tapi kalau misalnya kamu pakai SPF 45 dan 50, ini tuh sama aja, literally itu sama aja menurut aku. Cuman kita sebagai orang Indonesia yang suka melihat angka, kayaknya kalau misalnya kita lihat 45 sama 50 ya kita lebih prefer 50. Sama lah kayak gue, walaupun gue tahu faktanya itu sama perlindungannya, tapi gue tetap ngerasa 50 lebih melindungi gue. Mungkin karena gue orangnya lebay, karena gue orangnya sukanya pakai yang berlebih-lebihan gitu kan, pakai skincare aja gue berlebih-lebihan. Jadi gue merasa lebih terlindungi dengan SPF 50. Tapi again gue ingetin sama aja ya. Gue akan ngasih lihat dulu teksturnya si N-Pure Chica Beat the Sun ini ya. Teksturnya kayak begini, kelihatan nggak? Nah, beda sama karasan. Teksturnya N-Pure ini tuh lebih lebih liquid gitu. Dan dan gua ngerasa kalau misalnya kalian tahu sunscreen Rose All Day yang collab sama Alodita, ini tuh rada mirip, teksturnya tuh rada mirip gitu. Dan satu hal lagi yang gua suka dari si N-Pure ini, dia tuh kemasannya super duper kecil. Jadi gua gampang nih bawa kemana-mana nih. Harganya kalau nggak salah tuh 120.000 atau 119.000 atau 115.000. Either one of that, gua lupa. Tapi yang jelas 100 ribuan. Terus ukurannya kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana. Kalau misalnya gue mau ke Bali, gue mau traveling, gue sih biasanya prefer bawa yang ini karena nggak menu-menuhin tas skincare gue. Ini gue akan pakai Chica Beat the Sun. Dia agak lumayan watery, karena dia liquid kan. Dan lihat deh, nih tuh, nggak effort, literally gue nggak effort sama sekali harus ngeblendin si sunscreen ya. Yang gue suka juga si N-Pure ini, dia itu nggak bikin tone up muka. Perhatiin deh, muka gue kayak langsung jadi glowing tapi nggak tone up. Gue tuh rada suka sebel sama sunscreen yang tone up. Nggak white cast betul, tapi kalau tone up tuh gue nggak suka karena gue udah putih gitu kan. Gue udah putih, kalau misalnya pakai yang tone up itu kayak makin putih, jadi gue kayak ngerasa celepuk gitu. Ada beberapa sunscreen yang gue suka ya, tapi bikin tone up. Nanti akan gue review di next video kali ya. Tapi yang jelas si N-Pure ini nggak bikin tone up. Karasan pun sebenarnya juga nggak bikin tone up. Itulah kenapa 2 produk ini tuh yang paling gue suka sunscreen gitu. Nah, kekurangannya si Chica Beat the Sun ini adalah kalau di-compare harga dengan karasan yang 30 mili itu jauh lebih murah karasan yang 30 mili. Karena karasan 30 mili itu 69.000, ini tuh 100.000 sekian. Dan udah gitu yang gue juga nggak suka dari si N-Pure ini adalah udah sih itu aja menurut gue. Karena ya gue sesuka itu. Cuman memang
ketika kita menggunakan sunscreen ya kita harus double cleansing sebenarnya. Kita harus double cleansing. Gue selalu double cleansing. Cuman bedanya kalau Karasan, gue double cleansingnya effort yang sampai ya pokoknya bener-bener gue gosok deh. Tapi kalau yang N-Pure ini tuh enggak gitu. Yang N-Pure ini kalau misalnya gue gue lagi males ya gue cuci muka biasa aja dan paling pakai micellar water doang beres gitu. Tapi sama buat yang ini tuh gue harus pakai cleansing balm. Kalau nggak gue jerawatan. Terus udah gitu ribet tuh kalau di jerawatan, gue udah paling males gitu kan. Nah, ngomongin 2 sunscreen ini, menurut kalian mana yang lebih worth it buat dibeli? Mana yang lebih seru buat dibeli? Kalau gue pribadi, gue masih galau. Setiap pagi gue selalu galau. Apakah gue harus pakai Karasan? Apakah gue harus pakai N-Pure? Karena I love both of them dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Oke deh, jangan lupa buat setiap hari pakai sunscreen, stay glowing, dan see you on my next video. Bye-bye!